Langit di atas desa Margarana tampak berwarna merah saat fajar menjelang. Angin bertiup pelan, seakan menunda datangnya hari yang penuh dengan kepastian takdir. Di antara rerumputan yang basah oleh embun pagi, para pejuang Bali berkumpul. Mata mereka menyiratkan tekad yang tak tergoyahkan. Di depan mereka berdiri seorang pria berperawakan tegap, dengan tatapan penuh keyakinan yang membakar semangat di dada setiap orang di hadapannya. Dia adalah Kepala Divisi Sunda Kecil, Kolonel I Gusti Ngurah Rai, pemimpin yang tak kenal kata menyerah, bahkan ketika bayangan kematian sudah begitu dekat. Pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dikenal sebagai pasukan Ciung Wanara, yang terdiri dari sekitar 96 prajurit yang memiliki semangat juang tinggi. Pasukan ini melakukan perlawanan sengit hingga titik darah penghabisan. Mereka memilih gugur daripada menyerah. Puputan dalam bahasa Bali berarti pertarungan sampai mati. Perang ini menjadi simbol pengorbanan total dan keberanian rakyat Bali yang memilih mati dalam kehormatan daripada hidup dalam penjajahan. Ini adalah cerminan dari budaya Bali yang menjunjung tinggi martabat dan juga kebanggaan. Perang Puputan Margarana bukanlah pertempuran biasa. Ini adalah perang terakhir, di mana tak ada jalan lagi untuk kembali. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua dan masuknya Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, rakyat Bali tak ingin dijajah lagi. Mereka sudah lelah dengan penindasan dan ketidakadilan. Dalam suasana tegang ini, I Gusti Ngurah Rai mengambil alih komando sebagai pemimpin tentara keamanan rakyat Bali. Bersama para pejuang lainnya, mereka bersiap untuk melancarkan perlawanan habis-habisan. Sebuah puputan di mana setiap tetes darah terakhir akan dipertaruhkan demi kemerdekaan yang mereka dambakan. Sebelum pertempuran dimulai, I Gusti Ngurah Rai mengadakan rapat rahasia di Desa Marga. Di sana, ia mengumpulkan para pejuang dan tokoh masyarakat untuk merencanakan strategi. Mereka tahu bahwa musuh mereka adalah tentara Nika dan juga Kenil yang jauh lebih kuat dan dilengkapi dengan persenjataan modern. Namun, tekad untuk merdeka dan harga diri sebagai bangsa yang merdeka lebih besar dari rasa takut yang menggelayuti hati mereka. Keputusan untuk berperang sudah bulat dan mereka tahu bahwa perang ini adalah jalan satu-satunya. Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan semangat berapi-api mempersiapkan pasukannya. Mereka membangun benteng-benteng sederhana dari batu dan tanah dan membuat jebakan di sepanjang jalur yang mereka tahu akan dilalui oleh pasukan Belanda. Setiap detik yang berlalu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan yang tak mungkin terelakkan lagi. Awal pertempuran Puputan Margarana dimulai pada waktu staf MBO yaitu Kiai Bisri Samsuri berada di Desa Marga. I Gusti Ngurah Rai kemudian memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi Nika yang sedang berada di kota Tabanan. Malam harinya, perintah itu dilaksanakan pada tanggal 20 November 1946 dan berhasil dengan baik. Beberapa pucuk senjata beserta pelurunya dapat direbut dan seorang komandan polisi Nika ikut menggabungkan diri dengan pasukan Ngurah Rai. Setelah itu, para pasukan segera kembali ke Desa Marga. Pertempuran ini juga memiliki keterikatan dengan perjanjian Linggarjati. Penting untuk diketahui bahwa perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang mana hal itu membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Kedatangan Belanda di Bali memiliki tujuan untuk mengamankan Bali agar Bali dapat disatukan dengan negara Indonesia Timur atau NIT bentukan Belanda. Kemudian, pada tanggal 20 November 1946,
Sejak pagi-pagi buta, tentara Belanda mulai mengadakan pengepungan terhadap desa Marga. Di bawah komando Letnan Kolonel F. Mollinger, mereka membawa serta kekuatan besar terdiri dari kendaraan lapis baja, artileri berat, dan ratusan tentara yang terlatih. Mereka yakin bahwa perlawanan di Bali akan segera berakhir dengan kemenangan di pihak mereka. Kurang lebih pukul 10 pagi, mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan Nika dengan pasukan Ngurah Rai. Namun, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sudah bersiap siaga. Mereka menunggu di balik pohon-pohon kelapa dan di balik bukit-bukit kecil, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ketika bunyi tembakan pertama terdengar, itu adalah sinyal bagi para pejuang Bali untuk keluar dari persembunyian mereka. Dengan pekikan perang yang menggema, mereka menyerang dengan keberanian yang tidak terbendung. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Pasukan Bali, walaupun hanya bersenjatakan senapan tua dan bambu runcing, mereka bertempur mati-matian. Mereka bergerak dengan cepat, menggunakan pengetahuan mereka tentang medan perang untuk mengimbangi kekuatan besar pasukan Belanda. I Gusti Ngurah Rai sendiri berada di garis depan, memberikan instruksi dan semangat kepada pasukannya. Teriakan-teriakan perang menggema di seluruh penjuru desa, seakan menyatu dengan suara letusan senjata dan ledakan granat. Pada pertempuran tersebut, banyak pasukan Belanda yang menjadi korban. Namun, pertempuran ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Pasukan Belanda dengan persenjataan yang lebih canggih terus-menerus menekan. Setiap kali para pejuang Bali berhasil memukul mundur musuh, gelombang serangan baru datang dengan kekuatan yang lebih besar. Meski begitu, semangat para pejuang tidak pernah surut. Mereka bertempur dengan segenap jiwa, mengetahui bahwa setiap langkah mereka mendekatkan diri mereka kepada kemerdekaan ataupun kematian yang terhormat. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin sengit. Pasukan Bali mulai kelelahan, persediaan amunisi mereka menipis, dan korban berjatuhan satu persatu. Tetapi mereka tidak mundur. Setiap jengkal tanah dipertahankan dengan tetesan darah dan juga air mata. I Gusti Ngurah Rai terus memimpin, meski ia tahu bahwa situasi semakin sulit. Baginya, ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang mempertahankan kehormatan sebagai rakyat Bali. Di saat akhir-akhir pertempuran, I Gusti Ngurah Rai memutuskan untuk melakukan serangan habis-habisan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia memimpin pasukannya dalam serangan terakhir yang penuh dengan keberanian dan tekad. Mereka maju dengan semangat yang tak tertandingi, meskipun mereka tahu bahwa peluang untuk bertahan sangatlah tipis. Serangan ini, yang kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana, adalah puncak dari perjuangan panjang mereka. Pasukan Bali menyerang dengan segala yang mereka miliki, menghancurkan barisan musuh dengan keberanian yang luar biasa. Namun pada akhirnya, jumlah dan kekuatan musuh yang jauh lebih besar mulai mengambil alih. Satu persatu, para pejuang Bali gugur di medan perang, memberikan nyawa mereka demi tanah air yang mereka cintai. Pasukan I Gusti Ngurah Rai yang hanya berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk I Gusti Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada kurang lebih 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 November 1946 tersebut, pada bekas arena pertempuran itu kemudian didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, pertempuran di Margarana berakhir dengan tragis. I Gusti Ngurah Rai bersama para pejuangnya gugur sebagai pahlawan. Mereka memang tidak berhasil mengusir pasukan Belanda, tetapi
Mereka berhasil menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa rakyat Bali tidak akan pernah tunduk terhadap penjajahan. Berita tentang puputan Margarana menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia. Pengorbanan I Gusti Ngurah Rai dan para pejuang Bali menjadi simbol perlawanan yang gagah berani. Mereka memang kalah dalam pertempuran, tetapi mereka menang dalam menjaga martabat bangsa.